mesin jahit industri itu bisa dipakai puluhan tahun. Tapi kalau kita pencet lagi PB1 karena LED-nya sudah nyala, dia nggak akan mati. Gimana cara mematikan LED-nya? Saya ngasih sebuah case study aja dulu, kayak roulette. Kalau kita dapat angka berapa itu nanti kita bisa dapat gratis satu lagi gitu. Jadi embedded system itu komputer spesialis ya, jadi udah khusus yang tertanam di sebuah mesin sebagai sebuah perangkat yang komplit. Embedded system itu ada juga prosesornya, memori, I/O port juga, tapi semua sudah tertanam diintegrasikan menjadi sebuah yang disebut microcontroller. Sebenarnya embedded system itu bisa berhubungan juga dengan mekatronika ya, menggerakkan robot arm misalnya dan lain-lain. Sekarang arsitektur ya. Pertama, dan tadi saya bilang tentang microcontroller dulu ingin saya jelaskan. Ini saya kasih sebuah gambar. Ini adalah sebuah microcontroller yang cukup terkenal, ESP32, karena dia itu kenapa terkenal karena murah. Kalau nggak salah saya cek itu yang ESP32 itu bisa 30-40 ribuan gitu deh kalau saya cek di Shopee. Nah itu tuh udah bisa dipakai buat ini, terutama buat yang hobi, dan dia IoT first ya. Jadi dia udah bisa WiFi juga. Nah, kalau ketika kita ingin membuat sebuah sistem dengan microcontroller, ada beberapa juga yang harus diperhatikan, seperti memori, clocks, timers, I/O port, dan ADC. Kenapa? Yang pengalaman saya itu dulu, kalau misalnya kan temporary data itu ada RAM-nya juga, jadi lebih cepat responsanya cepat. Tapi kalau misalnya kita putuskan hubungan listriknya saja, semua yang di dalam RAM itu kan hilang. Jadi biasanya kalau misalnya buat beberapa data itu harus disimpan ke dalam FRAM atau EEPROM biasanya namanya. Nah, tapi FRAM atau EEPROM itu biasanya ada batas read write-nya, jadi berapa ratus ribu kali gitu. Jadi ada jumlahnya sampai dia rusak. Kenapa ini penting? Karena kalau yang berdasarkan pengalaman saya itu mesin jahit industri itu bisa dipakai puluhan tahun. Kadang-kadang bisa 20 tahun, 30 tahun gitu. Jadi bisa lama banget. Nah, kalau misalnya tiba-tiba rusak itu kan biasanya consumer itu klaim, kenapa kok udah rusak gitu. Nanti apalagi kalau misalnya sebenarnya mesinnya masih bagus, tapi memorinya aja yang rusak gitu kan. Yang rusaknya itu sebenarnya sangat kecil gitu, cuma 4 meganya kecil rusak gitu. Tapi bisa nggak jalan kan satu mesin, jadi kadang-kadang harus dipikir juga supaya jumlah read atau write-nya itu sedikit. Biasanya sih, terutama kalau misalnya listriknya dicabut, kalau misalnya kita turn off ya, misalnya matikan listrik, itu biasanya kita data-data yang perlu disimpan tuh disimpan pada saat itu. Jadi misalnya ya yang paling gampang itu user setting ya. Misalnya saya sudah setel kecepatannya 1000, saya setel misalnya macam-macam, pokoknya udah sesuai dengan user saya pengen ya, misalnya mesin jahit saya pengen menjahitnya seperti ini settingannya. Terus kita matiin matiin listriknya. Besoknya kita nyala lagi semuanya mulai dari nol gitu kan ngeselin gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngejahitnya itu terus. Jadi itu biasanya begitu dia matiin listrik, bisa mungkin tuh di cepat apa ya, dihemat, tapi supaya writing time-nya aja cukup. Nah, itu biasanya jadi consideration yang agak rumit juga gitu. Ada juga yang harus di apa ya, disimpan berkala, misalnya data logging buat IoT. Tapi ada juga yang seperti itu yang harus di save-nya itu pas lagi mesinnya mati. Jadi memori, karena memorinya kecil dan read write-nya juga harus kita pakai umurnya sepanjang mungkin, terutama dalam konteks industrial gitu. Buat clock and timer sih kurang lebih image-nya mungkin gampang ya. Misalnya kalau clock-nya 1 MHz berarti kan dia punya satu millisecond cycle ya. Jadi kan kalau misalnya kita perlu bikin mesin
yang punya delay buat ke mesin berikutnya 100 milisecond, ya berarti kita harus menghitung 100 kali cycle gitu. Ya biasanya lebih simple ini imajinasinya buat ini buat image-nya, tapi itu juga harus diperhatikan dengan seksama. Belum, dan juga I/O ports-nya seperti kita lihat di gambar ini ada macam-macam GPIO. GPIO ini general purpose I/O, jadi bisa dijadikan input atau bisa dijadikan output. Nah, tapi jumlahnya juga ya ada banyak, tapi ya itu juga bisa jadi pertimbangan buat jumlah sensor atau jumlah motor yang ingin kita gerakkan. Ada juga ADC ya, jadi enggak di sini kalau bisa kita lihat ada ADC. ADC itu analog and digital to digital converter. Jadi bisa dipakai buat sensor-sensor analog untuk diubah jadi sinyal-sinyal digital. Tadinya misalnya tadinya biasanya sih tegangan ya, biasanya berapa volt sampai berapa volt gitu ya. Nah, itu bisa diubah jadi 0101 gitu deh. Dengan memakai ADC ini. Tapi itu juga nggak semua GPIO dan harus dipikirin sesuai dengan sistem yang mau kita buat. Nah, buat software development-nya sendiri, mungkin yang sekarang yang ikutan seminar aja banyaknya software engineer seperti saya. Pakainya apa ya? Kalau misalnya untuk embedded system itu yang sering dipakai itu biasanya secara bahasa pemrograman itu C atau C++. Jadi jadi yang paling apa ya? Paling kebilangnya reliable ya, udah lama dipakai gitu. Jadi orang-orang biasanya pakainya C atau C++. Biasanya juga di dalam microcontroller tidak ada operating systemnya juga. Banyak yang tidak punya operating system. Dan biasanya jadi dari program C atau C++ ini nanti bakal dikompil jadi assembly, jadi bahasa mesin, dan bakal disimpan begitu saja ke dalam memori di dalam microcontroller itu sendiri. Jadi sangat primitif ya kebilangnya, tidak ada operating system seperti di PC. Nanti ada sih nanti saya akan jelaskan sedikit juga. Sebenarnya ada, kalau misalnya dibutuhkan buat yang prosesnya banyak dan kompleks, itu ada real time OS namanya. Jadi operating system sederhana yang memang dibuat untuk proses-proses yang persyaratan real time itu sangat ketat ya. Biasanya dibagi dengan berbagai macam task mana yang paling prioritas tinggi gitu. Nanti kalau kita tentuin. Nah, selain C atau C++ juga, ini yang sebelah kiri ini buat yang pernah main Arduino, ini Arduino IDE ya. Biasanya pakai ini kalau buat buat mencoba Arduino atau ESP32. Jadi sudah tinggal, jadi pakai satu layar ini udah bisa sampai compile, sampai ke upload ke dalam microcontrollernya juga. Nah, kalau yang sebelah kanan ini PLC namanya. Jadi yang tadi buat menggerakkan robotic arm, dia itu biasanya programmingnya pakai gambar gini, jadi namanya ladder programming. Biasanya buat PLC. Jadi kalau misalnya ini buat contoh aja sih, ya, program ini ya banyak tersedia buat ini sampel program dari internet juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya PB1 atau PB2 itu berarti kan ada dua saklar. Saklar pertama dan saklar kedua. Ini saklar keduanya dikasih not ya. Jadi dia not negatif. Jadi kalau negatif dia jadinya true. Kalau yang ini LED, jadi LED-nya bisa dipakai buat output dan juga bisa dipakai sebagai input. Nah, ini LED yang sama sebenarnya. Jadi di sini software-nya bikin apa? Kalau misalnya kita pencet saklar pertama PB1, nanti dia jadi true, PB2-nya nggak dipencet, nggak ditekan, berarti kan jadi negatif, jadi true juga, jadi LED-nya nyala. Jadi kita pencet PB1, LED-nya nyala. Tapi kalau kita pencet lagi PB1, karena LED-nya sudah nyala, dia nggak akan mati. Gimana cara mematikan LED-nya? Kita pencet PB2. Jadi PB1-nya nggak dipencet, dia false. Di sini karena dipencet, dia jadi terus dia ada note-nya, dia jadi false. LED-nya enggak, LED-nya jadi off. Gitulah kurang lebih buat PL ladder. Jadi dia lebih bisa ngelihat dari gambar, dari grafik, dari diagram ya. Kurang lebih gitu. Apalagi yang bisa kita tambahin ya. Jadi buat dia dalam RTOS itu kita nentuin task. Jadi buat multitasking, kita tentuin task mana yang lebih prioritas. Yang paling penting itu
terutama yang paling gampang dibayangkan itu emergency button. Jadi kalau misalnya kita punya robotic arm nih, tas pertamanya robotic arm pindahin barang dari A ke B gitu, terus pindahin. Tapi kita aja karena dalam konteks industrial biasanya itu kita punya emergency button juga, tombol emergency. Jadi kalau misalnya kita pencet itu dia harus berhenti. Kalau nggak berhenti bisa kecelakaan atau kerusakan. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam pabrik itu ya. Mungkin salah pasang salah pasang perangkat atau tiba-tiba ada operator baru yang nggak ngerti malah masuk ke daerah yang berbahaya, itu harus bisa dipencet. Dan si tas itu harus lebih atas prioritinya daripada tas yang mindahin barang dari A ke B. Jadi biar tidak terjadi kecelakaan gitu. Jadi biasanya tasking itu ada macam-macam. Tapi kalau tas yang prioritasnya lebih tinggi itu keluar, dia harus dijalankan dulu. Kalau udah beres, tas yang prioritasnya lebih tinggi itu beres, baru tas yang berikutnya bisa dikerjakan lagi. Biasanya sih begitu. Nah, sekarang lanjut untuk desain proses. Untuk desain proses, misalnya kita ingin membuat sebuah sistem yang menggunakan embedded system. Bagaimana sih prosesnya buat ngedesainnya? Yang paling pertama tentu saja kita harus menentukan speknya. Dan yang kedua, kita pilih hardware-nya, misalnya microcontroller, sensor, atau aktuatornya. Aktuator itu motornya, penggeraknya. Setelah itu baru jalan ke software development-nya, ya mau pakai RTOS atau kita rancang task priority-nya, resource management, dan lain-lain. Saya ngasih sebuah case study aja dulu, yang biar gampang dimengerti. Misalnya saya mau bikin embedded system, yaitu sebuah vending machine. Nah, sekarang hardware-nya kita perlu apa sih? Terus kita perlu software-nya bisa ngapain sih? Terus bagaimana sih mesinnya dipakai? Dan juga mungkin kalau misalnya kita bikin vending machine versi 2, versi 2.0, kita bisa nambahin fungsi apa lagi sih? Kita bahas ya satu persatu. Pertama, vending machine. Nah, kita pada yang tadi dari desain proses yang pertama, kita mau bikin sistemnya udah yakin vending machine. Nah, sekarang kita pikirin hardware-nya. Jadi pertama, misalnya electrical systemnya, kita perlu electrical system tentu saja karena digerakkannya pakai listrik. Jadi ada MCU itu main control unit dan juga power source. Tapi karena vending machine itu pasti 220 volt ya, nggak mungkin pakai baterai. Terus karena vending machine itu dia butuh juga sistem pendingin, refrigeration system. Apakah minumannya dingin saja atau mungkin ada minuman hangat? Biasanya kalau dulu pengalaman saya di Jepang itu kalau misalnya musim dingin biasanya mulai keluar itu yang dijual minum-minuman panas, hangat ya lebih tepatnya. Ya, itu mungkin harus dipikirkan, atau juga cara pembayarannya, payment sistemnya, apakah cash only atau mungkin atau perlu kris ya, QR reader. Dan juga buat item dispenser sistemnya, apakah motor apa yang akan dipakai, perlu motor seberapa besar, perlu sensor apa aja, dan juga terakhir mungkin ada UI sistemnya, tombol apa aja yang diperlukan untuk sebuah vending machine, dan juga layarnya seperti apa yang dibutuhkan. Mungkin nggak butuh layar, mungkin cuma butuh LED aja, atau mungkin butuh touchscreen, atau mungkin butuh LCD. Kita macam-macam bisa dipikirkan di sini. Berikutnya softwarenya ya. Jadi buat softwarenya, buat electrical system, kalau misalnya beberapa embedded system itu mungkin perlu power control ya. Contohnya power bank buat di Android atau iPhone itu biasanya yang zaman sekarang kan ada smart charging tuh. Jadi itu kan power control. Tapi kalau buat kita mau bikin vending machine, kayaknya softwarenya kayaknya tidak terlalu butuh deh. Electrical systemnya kayaknya tinggal butuh di dalamnya trafo aja buat mengubah 220 volt. Jadi voltase yang dibutuhkan buat perangkat-perangkat di dalam vending machine-nya. Jadi mungkin kita tidak terlalu berpikir software untuk electrical system sebuah vending machine. Nah, berikutnya itu ada refrigeration system. Nah, kalau di sini mungkin butuh temperature control ya. Jadi kalau misalnya kita sebuah mesin, apalagi kalau misalnya vending mesinnya bisa vending mesin es krim. Kalau misalnya di luar panas, kalau misalnya kita suhunya keluar
penguatan pendinginnya itu sama aja, padahal misalnya di luar lagi panas banget, tapi di dalamnya kita nggak kontrol temperaturnya, bisa-bisa es krimnya meleleh ya. Jadi kita butuh temperature control, terutama buat eh, ya kalau penjualannya buat barang-barang yang sensitif terhadap temperatur. Dan juga payment system. Payment system itu mungkin kan kita masukin uang, misalnya harganya 500, kita masukin 1000, berarti kan kalau ketika minumannya udah keluar kita bisa mengembalikan, ada kembaliannya. Atau mungkin ternyata uangnya kurang, jadi kita harus cancel. Itu uangnya harus kembali lagi kan. Jadi itu juga itu ya software atau microcontroller di dalamnya yang mengatur. Untuk item dispenser sistemnya, beberapa fungsi juga bisa dipikirkan. Kalau misalnya barangnya habis tuh ada tandanya ya, entah barang menggunakan LED di depan masing-masing barang, misalnya warnanya jadi merah, atau mungkin kalau misalnya kita pakai layar, bisa ketahuan di layar nomor berapa yang sudah bisa dibeli. Atau juga error ya, kalau misalnya item dispensernya ketika sedang mengeluarkan barang, tiba-tiba barangnya ada yang nyangkut, itu mungkin harus kita bisa ngeluarin error supaya ya misalnya tolong hubungi misalnya yang operatornya di nomor telepon sekian misalnya, atau misalnya supaya kalau motornya nyangkut jangan motornya terus gerak, nanti motornya rusak gitu. Jadi itu kan harus dipikirin juga di dalam sebuah software vending machine. Dan juga untuk UI sistemnya itu bisa dibikin tentang respon dari tombolnya. Mungkin kalau bisa terlalu lambat juga akan bisa bikin usernya jadi nggak suka. Atau misalnya tiap dipencet keluar suara ya, pip 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 gitu, jadi orang, oh, saya berarti kepencet gitu ya, jadi orang udah tahu kalau misalnya saya menekan tombol yang tepat gitu. Nah itu beberapa proses dari desain dari sebuah vending machine. Nah kalau kita mikirin lebih dalam lagi untuk softwarenya untuk sebuah vending machine, eh, kita coba pikirkan dari saat pertama kali mulai dinyalakan. Biasanya sih vending machine dinyalain ya karena nggak langsung dipakai nggak langsung dibeli juga. Biasanya ada yang masanginnya. Jadi biasanya standby mode, ya tinggal tunggu aja sampai standby mode setelah startup. Nah, ketika sudah standby mode itu kan nanti ada pembeli datang membeli ke sebuah vending machine. Biasanya kan ada dua pattern, biasanya ada dua pola, antara orangnya pencet dulu tombol nomor minumannya atau dia masukin uang dulu. Nah itu kan kita harus siap, softwarenya harus siap buat dua macam kemungkinan ini ya. Jadi kalau misalnya pakai RTOS itu pakai real time operating system, itu dia tasknya dua udah siap gitu ya, task yang menunggu uang masuk atau task yang menunggu dipencetnya sebuah minuman, nomor minuman. Nah, kalau misalnya dimasukin uang, berarti kita harus si displaynya harus bisa ngeluarin jumlah uang yang sudah dimasukkan. Atau misalnya ini ya sebuah fungsi opsional juga, kalau kita pencet nomor minumannya dulu, mungkin bisa, kalau bisa display harga minumannya di layar, dan kalau kita masukin uangnya nanti dia countdown. Jadi kalau misalnya kita masukin uangnya dulu mungkin count up, tapi kalau kita pencet nomor minumannya dulu mungkin bisa countdown gitu. Jadi itu kan sebenarnya dua fungsi yang berbeda, tapi dua-duanya bisa kita programming juga di dalam sebuah vending machine. Dan kalau sudah kita pencet OK, nanti si kalau misalnya jumlahnya uangnya cukup, nanti itemnya bisa dikeluarkan dengan menggunakan sistem item dispenser tadi. Tapi kalau misalnya uangnya nggak cukup, ya tentu saja misalnya error, mungkin di layar keluar error, mungkin uangnya kurang cukup, atau mungkin ya jadi prosesnya dihentikan, atau ketika ya macam-macam sih. Jadi kalau misalnya lagi si item dispensing juga misalnya ternyata nyangkut, mungkin kita bisa kembalikan uangnya sebagai sebuah fungsi mungkin. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita udah masukin uangnya, tapi karena sebuah error uangnya nggak kembali lagi, aja nggak bagus.
Tapi ya kita sih inginnya semua lancar ya. 99,9 mungkin eh, atau 9-nya 5 atau 9-nya 6 gitu kan. Biasanya itu hitungannya industrial itu kan itu 9-nya ada berapa? 99,999%, 99,99% gitu ada macam-macam. Tapi kan kita harus mikirin juga beberapa kasus yang tidak disangka gitu. Jadi jangan sampai consumer-nya juga rugi atau mungkin justru kita yang punya vending machine juga rugi gitu. Jadi dipikirkan berbagai macam case case yang di luar dugaan juga. Dan kalau vending machine kita ternyata laku nih pasaran, wah ternyata lah vending mesinnya eh, gampang dipakai, eh, keluar keluar minuannya cepat, dingin, enak gitu ya. Nah, mungkin nanti pembeli vending machine kita bakal minta mungkin ada yang baru nggak nanti yang versi berikutnya tahun depan atau gitu. Mungkin kita mikirin juga jadinya next versionnya. Jadi kalau kita bisa pikir mungkin refrigeration sistemnya nanti kita upgrade bisa ngeluarin jadi ada ice dispensernya atau payment sistemnya kita tambah credit card atau item dispenser sistemnya kita pakai robot arm kan sekarang ada yang buat apa buat kayak latte gitu pakai robot arm biar biar ini kekinian jadi orang makin banyak yang beli atau UI sistemnya kita tambah canggihin ada tambah animation atau jinglenya oh ya dulu di dulu pengalaman saya yang di Jepang itu kadang-kadang dia bisa kayak ngasih lotre gitu ya jadi kalau misalnya udah beli anggaplah satu kaleng Coca-Cola gitu ya nanti dia kayak si LED-nya tuh dari 1 sampai 9 dia tuh kayak roulette kalau kita dapat angka berapa itu nanti kita bisa dapat gratis satu lagi gitu tapi nggak pernah dapat sih saya tapi kurang lebih kan kayak gitu jadi ada macam-macam buat menarik perhatian orang supaya membeli lebih banyak lagi gitu